Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di kalangan umat Islam seringkali kita menjadikan sebuah kata-kata yang dipakai, kata-kata setiap hari, atau bisa dikategorikan istilah ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini diartikan dengan adanya saling merasakan di antara sesama. Di sini terkandung pula unsur ta'awun, unsur tasamuh, unsur tausiyah, tanggung jawab, dan juga kepedulian terhadap sesama. Umat Islam menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan tubuh yang satu, kal jasadil wahid. Apabila salah satu bagian sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Ukhuwah Islamiyah tidak harus identik dengan kesatuan organisasi. Organisasinya bisa banyak, tapi ukhuwah harus satu. Ukhuwah Islamiyah adalah cermin dari sikap hati. Kalau hatinya busuk, maka sikapnya pun busuk. Dan sebaliknya, ucapannya juga, kata-katanya juga bau busuk. Begitupun sebaliknya, apabila hatinya bersih, maka sikap dan ucapannya pun akan lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza soluhat soluhatil jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadatil jasadi kulluh, ala wahiyal qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah jasad itu semua. Apabila jelek, maka akan jeleklah ia. Yaitulah yang dinamakan hati. Hati adalah sumber dari segala kebaikan, sekaligus sumber segala keburukan. Oleh karena itu, ukhuwah akan tumbuh subur bila hati yaitu berdasarkan dan berlandaskan pada hati yang bersih. Selain hati busuk, ada juga faktor lain yang meruntuhkan ukhuwah kita sekarang, yaitu politik belah bambu. Itulah yang dilakukan penjajah-penjajah dahulu lewat gerakan Zionisme, termasuk pula yang dilakukan pula Amerika umpamanya dengan mengadu domba negeri-negeri muslim. Jelasnya Yahudi dan Amerika tidak ingin umat Islam bersatu. Karena itulah ancaman terbesar bagi Zionisme. Hal lain yang menyebabkan rusaknya ukhuwah kita adalah kepentingan pribadi, baik yang menyangkut jabatan maupun harta kekayaan. Kaum muslimin rahimakumullah, sejarah Islam menunjukkan bahwa pertarungan kepentingan menjadi faktor utama terpecah belahnya umat Islam, khususnya yang menyangkut masalah kepemimpinan. Untuk menumbuhkan kembali ukhuwah Islamiyah, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Pertama, membangun tauhid atau akidah. Inilah kesamaan dasar atau mendasar yang harus melandasi ukhuwah. Kedua, merasa ridho atas segala ketentuan Allah, tentunya meliputi pula kepatuhan terhadap ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita harus membangun kebersamaan dan juga keakraban sesama muslim. Di antara ajaran Allah, kita harus membangun keakraban dan persaudaraan dan juga pada umat yang beriman. Yang keempat, kita harus membangun silaturahim. Cara yang paling mudah adalah dengan membudayakan konsep sholat berjamaah. Walaupun ada misalnya rasa jengkel atau tensi kita jengkel atau benci, maka pada saat bertemu di masjid untuk sholat berjamaah, perasaan tersebut biasanya akan hilang. Apabila masyarakat mudah demam masjid, insyaallah ukhuwah Islamiyah akan lebih mudah terwujud. Demikian siraman kalbu pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.